Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Eh, di sini saya akan memaparkan tentang dinamika perkembangan Pancasila dalam sistem pembinaan berkelanjutan. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu diri saya ini atas nama Gigi Salman dengan NIM 62114210063. Dinamika perkembangan Pancasila dalam sistem pembinaan berkelanjutan. Oke, pada pemaparan malam hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang dinamika perkembangan, kemudian yang kedua aspek luhur, dan ketiga pembinaan, serta yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini dinamika perkembangan itu mengenai perkembangan Pancasila pada zaman sebelum penjajahan hingga zaman kemerdekaan Indonesia. Terus untuk yang aspek luhur, itu tentang aspek-aspek yang dipelajari dalam pencaksilat, dan untuk yang pembinaan itu terkhusus pada daerah Jawa Tengah. Dinamika perkembangan pencaksilat. Pencaksilat termasuk benda mati. Jika benda mati tidak ada yang menggerakkan, tentunya perkembangan pencaksilat tidak sampai saat ini. Nah, pada umumnya itu, pencaksilat merupakan suatu bentuk seni bela diri tradisional yang asalnya dari Kepulauan Nusantara. Dalam pengertian tersebut, belum ada kejelasan yang pasti bahwa pencaksilat asal muasalnya dibawakan oleh siapa pertama kalinya. Nah, mengulas sejarah Pancasilat yang tersebar luas dalam literatur yang ada yang tersebar di semuanya itu, salah satunya pada website Wikipedia, itu menjelaskan bahwa Pancasilat sudah diperkirakan menyebar pada abad ke-7. Namun juga pada kenyataannya tetap masih belum dipastikan siapa nenek moyang yang telah membawa pencaksilat ini. Nah, yang dimaksud dari nenek moyang tersebut itu telah mempunyai kaidah pembelaan diri dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari cobaan alam. Nah, bela diri pencaksilat itu gerakannya itu menyerupai binatang pada umumnya yang ada di alam sekitarnya. Seperti apa? Seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung. Selanjutnya, ada beberapa zaman eh, perkembangan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama pada zaman sebelum penjajahan Belanda. Nah, pada zaman sebelum Belanda menjajah, Indonesia mempunyai ragam kerajaan yang besar, seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Sriwijaya, Bima, Kediri, Majapahit, dan Singasari, serta yang lainnya. Nah, dari eh, semua kerajaan terbesar itu, ada dua kerajaan yang menjadi pusat para pendekar yang memiliki ilmu pembelaan diri, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, kedua kerajaan tersebut sudah diakui keberadaannya oleh kerajaan lainnya. Nah, menurut Donald F. Dreager sebagai peneliti silat berpendapat bahwa bukti adanya silat bisa dilihat dari beberapa artefak senjata yang ditemukan pada masa klasik atau hidup Buddha, dan pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap Buddha-Buddha silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Nah, sementara itu ada yang berpendapat lagi yang bernama Syekh Samsudin, itu menyatakan bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Tiongkok dan India. Jadi
tidak hanya di Indonesia saja, namun sudah menyebar ke seluruh dunia, seperti India, Tiongkok, dan mancanegara lainnya. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, dalam perkembangan kerajaan-kerajaan besar sudah mulai runtuh sebagian. Artinya apa? Runtuhnya kerajaan-kerajaan besar itu yang disebutkan dua kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu sangat mempengaruhi adanya budaya warisan seperti seni bela diri. Nah, jika kedua kerajaan tersebut hangus atau runtuh, maka akan ada pengguguran dalam memperjuangkan kerajaan dengan mempertaruhkan nyawanya. Di samping itu, keadaan Indonesia masih dijajah oleh Hindia Belanda yang mana tak ada perhatian sekali dalam penjajahannya sehingga bangsa Indonesia banyak yang mati kelaparan dan juga tidak memberi kesempatan perkembangan silat pada saat itu. Karena dicurigai oleh beberapa kelompok dari Belanda sehingga perkembangan silat pembelaan diri sejak zaman itu udah mulai runtuh atau hilang. Pada tanggal 8 Maret 1942 itu Belanda dijajah oleh Jepang dikarenakan dipandai oleh kerajaan Jerman dan ditakut-takuti oleh kerajaan Jepang. Sebagai contoh, perguruan yang terlibat dalam masa penjajahan Hindia Belanda yaitu PSHT. Pada PSHT awal namanya yang digunakan bernama Setia Hati Pencak Sport Club. Namun Belanda tetap berpandangan curiga karena kata pencak itu dihilangkan. Meskipun demikian, para perintis PSHT tetap menjadi buruan mereka untuk ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda Jepang. Nah, setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada sekutu atau Jepang dikarenakan telah menguasai Batavia dari Pulau Jawa membuat Belanda memundurkan diri dalam penjajahan Indonesia. Nah, berbeda dengan penjajahan Belanda. Di dalam penjajahan Jepang itu, pemerintahan Jepang itu mendukung adanya seni bela diri pencaksilat. Nah, para pembina pencaksilat di Jakarta itu diusulkan menjadi suatu olahraga yang dipakai sebagai gerakan bela diri pada tiap-tiap sekolah. Usulan itu ditolak oleh Shimizu karena khawatir akan mendesak Tasio. Sekalipun Jepang memberikan kesempatan, nah ini sekalipun pada kita untuk menghidupkan unsur-unsur warisan kebesaran bangsa kita, itu bertujuan dipergunakan untuk semangat pasukan yang diduga akan berkobar lagi demi kepentingan Jepang. Jadi Jepang itu menyetujui atau mendukung itu hanya untuk kepentingan mereka pribadi, tapi kita harus mengakui keadaan tersebut. Kemudian yang keempat pada zaman kemerdekaan Indonesia. Nah, pada zaman kemerdekaan Indonesia ini membawa angin yang sangat sejuk bagi kesemuanya, terkhusus pada perkembangan pencaksilat. Walaupun pada masa dahulu saat penjajahan Belanda pencaksilat tidak diberikan tempat untuk berkembang, tetapi masih banyak para pemuda yang mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencaksilat atau secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Usaha yang telah dirintis pada periode permulaan kepengurusan pada tahun 50-an kurang mendapat perhatian. Kemudian mulai dirintis dengan diadakannya suatu seminar. Nah, suatu seminar tersebut pencaksilat oleh pemerintah pada tahun 1973 di Tugu, Bogor. Dalam seminar ini membahas tentang pengukuhan majemuk di masa lalu. Tidak semua daerah menggunakan istilah pencaksilat. Beberapa daerah di Jawa lazimnya digunakan nama pencak, sedangkan di Sumatera orang menyebut silat. Sedangkan kata pencak sendiri dapat mempunyai arti khusus, begitu juga dengan kata silat. Selanjutnya membahas tentang aspek luhur pencaksilat.
Nah, berkembangnya bela diri pencaksilat itu tentunya dibarengi dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dari nenek moyang secara turun-temurun. Karena belajar pencaksilat itu bukan hanya tentang bagaimana untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain dengan ilmu pembelaan diri yang telah dikuasai. Tetapi pencaksilat mengajarkan hal lain mengenai tentang pendidikan karakter untuk menjadi seorang pendekar. Nah, pada aspek luhur pencaksilat itu dibagi menjadi 4, yaitu mental spiritual, bela diri, olahraga, serta seni dan budaya. Nah, sedikit saya terangkan untuk aspeknya, yaitu aspek mental spiritual. Pada zamannya nenek moyang, para pendekar yang menjadi guru beserta muridnya yang akan memperdalam ilmunya itu harus melewati tantangan dengan tahapan seperti tapa, semedi, dan tahapan aspek kebatinan lainnya. Nah, tahapan tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk mendapatkan capaian tingkat keilmuannya. Hal beginilah sebagai bukti pencaksilat mengajarkan tentang spiritual agar menjadi seseorang yang berkarakter mulia. Yang kedua, olahraga. Nah, pada pencaksilat sendiri mengajarkan tentang aspek olahraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang olahraga bahwa bermakna dari olahraga yaitu menggerakkan badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuhnya. Artinya apa? Dalam pencaksilat tentu fisik menjadi hal penting para pendekar pesilat. Adanya fisik yang kuat, maka kemampuan tubuh mengolahraga mampu bergerak secara luas dan tidak hanya itu, tetapi juga mencoba untuk belajar menyesuaikan olah tubuh dengan penyesuaian pikiran. Terus yang ketiga, bela diri. Pada aspek bela diri menjadi faktor utama dalam pencaksilat karena pencaksilat itu termasuk dalam olahraga pembelaan diri. Istilah silat cenderung mengutamakan aspek kemampuan pada teknis bela diri pencaksilat. Terus yang terakhir yaitu seni dan budaya. Pada umumnya pencaksilat sudah mempunyai ciri khas berbeda dengan bela diri lainnya. Sehingga pencaksilat sangat beragam sekali alirannya dengan gerakan-gerakan mengenai seni tarian dalam gerakan pencaksilat tersebut yang diiringi dengan musik berserta busananya. Nah, busananya yang dimaksud adalah busana tradisional. Yang selanjutnya yaitu pembinaan pencaksilat terhadap atletnya. Untuk saat ini itu, pencaksilat di Indonesia mulai dikatakan menurun karena terbukti prestasi atlet-atlet pencaksilat merah putih itu gagal dalam menduduki juara umum di kejuaraan dunia. Nah, Gumbira Suganda selaku Dewan Pertimbangan PB IPSI mengatakan bahwa PB IPSI harus segera melakukan evaluasi dan introspeksi kenapa silat yang sebenarnya merupakan tradisi bangsa Indonesia harus menjadi milik bangsa lain, serta dapat melakukan pembenahan terhadap pembinaan atlet dengan segera agar silat Indonesia itu bisa kembali berjaya. Nah, dalam program pembinaan pencaksilat yang dibuat oleh PB IPSI itu bisa melalui dengan pertandingan-pertandingan atau event yang diadakan oleh PB IPSI yang bekerja sama dengan pemerintahan, yaitu sesuai dengan pada pasal 42 Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional tahun 2015. Isinya itu yang pertama mengadakan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten atau kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dan yang kedua yaitu pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional. Yang ketiga kejuaraan olahraga tingkat internasional dan pekan olahraga internasional. Sebagai contoh wilayah yang memiliki pembinaan secara terstruktural yaitu pada daerah Jawa Tengah. Nah, pada daerah Jawa Tengah tersebut terdapat pusat pelatihan atlet cabang olahraga pencaksilat sebagai prasarana yang menjadi wadah untuk saling tukar-menukar pengalaman secara berlangsung. Yang lainnya dengan hasil yang diperolehnya pencaksilat di daerah Jawa Tengah mendapatkan 1 emas dan 6 perunggu. Nah, 1 emas dan 6 perunggu itu yang diikutsertakan pada event kemarin PON yang diadakan di Papua tersebut. Nah,
untuk atlet yang memperoleh emas dan 6 perunggu itu yaitu yang pertama yang emas itu Khairuddin Mustaqim dan yang 6 perunggu itu yaitu Sabto Purnama, Bratayuda, Anas Rais AR, Nadia Haq, Umami NR, dan Triana Rakil R. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pada intinya pada makalah yang saya paparkan itu dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pencaksilat merupakan suatu seni bela diri tradisional yang asalnya dari Kepulauan Nusantara. Pencaksilat itu sudah diperkirakan menyebar pertama kali di Kepulauan Nusantara pada abad ke-7. Namun, pada kenyataannya masih belum dapat dipastikan siapa nenek moyang yang telah membawa pencaksilat. Dalam perkembangan zaman dari sebelum penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan Indonesia, banyak ditemukan bukti-bukti artefak dan perjuangan para leluhur dalam melestarikan budaya pencaksilat. Dalam pelestariannya, pencaksilat tidak hanya mempelajari pembelaan diri, tetapi juga aspek luhur seperti mental spiritual, olahraga, bela diri, dan seni budaya. Sehingga pelestarian pencaksilat sudah cukup mendunia, bisa terbukti dalam kawasan lokal, yaitu daerah Jawa Tengah. Nah, pada Jawa Tengah ini meraih beberapa medali di PON di Papua 2021 dengan memperoleh medali 1 emas dan 6 perunggu. Ini semua hasil pelestarian bersama turun-temurun sampai saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Untuk sesi tanya jawab, saya buka pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Ya, boleh, persilakan. apa sih tujuan utama dari pembinaan olahraga pencaksilat? Oke, saya tabung terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Mas Haki. Ya, boleh, silakan. Kenapa pakaian pencaksilat itu identik dengan warna hitam-hitam? Itu aja, Mas. Oke. Ya, untuk pertanyaan Devina Lutfiani, pertanyaannya kan tentang apa sih tujuan utama pembinaan olahraga pencaksilat itu? Nah, tujuan pembinaan olahraga pada pencaksilat itu yaitu yang pertama itu tentang kebugaran jasmani pada seseorang. Jadi kita mengikuti pencaksilat itu tubuh kita itu akan sehat dan mempunyai fisik yang bagus. Terus yang kedua itu mengenai prestasi. Nah, jika seseorang menekuni pencaksilat, maka dia bisa meneruskan pencaksilat tersebut di ajang pertandingannya. Jika dia sungguh-sungguh, maka akan memperoleh prestasi yang dia dapat. Terus yang ketiga itu tentang ilmunya. Nah, pada ilmu pencaksilat bela diri itu sangat sangat bagus untuk penjagaan diri. Jadi siapapun yang belajar bela diri, khususnya pencaksilat, maka dia akan menjadi pendekar yang bisa menjaga diri sendiri serta orang lain. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Terima Oke. kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan Mas Mihat akan saya jawab. Jadi, untuk soalnya itu, kenapa pencaksilat itu memakai seragam berwarna hitam? Begitu ya, Mas? Mas Mihat? Iya, betul, Mas Haki. Oke. Oke, saya jawab. Jadi, pencaksilat itu ya pada dasarnya memakai seragam yang berwarna hitam. Nah, pada umumnya
filosofi warna hitam itu memiliki arti yang bermakna positif dan negatif. Itu tergantung dari penggunaannya. Nah, terkhusus untuk pencaksilat sendiri, mengapa memakai warna hitam, itu bermakna bahwa warna hitam itu menjadi arti bahwa kekal atau memiliki keyakinan hidup yang kuat. Jadi, jika kita memakai seragam pencaksilat itu akan kekal gitu loh, mempunyai kekekalan hidup yang kuat dalam tubuh diri kita ini. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, bisa Mas. Ya, oke. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Mas Haiki. Ya, boleh. Pertanyaannya adalah awal mula pencaksilat mendunia itu pada tahun berapa dan siapa yang menyebarkannya? Oke. Nah, untuk penyebaran pencaksilat di dunia itu sebenarnya udah ada, namun nama pencaksilat itu belum begitu terkenal. Seperti pada zaman Yunani kuno, pencaksilat itu sudah ada karena pada dasarnya pencaksilat itu eh, berkelahi menggunakan tangan terus kaki. Jadi pada zaman Yunani kuno itu banyak peperangan. Nah, untuk eh, siapa nenek moyangnya tentu masih belum diketahui pasti benar siapa yang membawanya. Tetapi untuk pencaksilat mendunia itu sudah berkembang pesat pada abad ke-20. Nah, sebagai buktinya yaitu adanya Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-14 tahun 1987 di Jakarta. Gitu, Mas. Apakah bisa diterima pertanyaan saya? Iya, iya, paham. Oke. Jadi, itu aja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan, kemudian dalam pemaparannya kurang begitu jelas, serta materinya agak kebingungan, saya dari hati yang mendalam meminta maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman.